Sekarang dari kontestannya ada 3. Yang satu dari keluarga Pak Prabowo, yang satu lagi keluarga Ibu Atut ya, yang satu dari keluarga Pak Ma'ruf Amin. Nggak takut dibilang politik dinasti, Mbak? Dinasti politik kan di Kennedy juga gitu kok. Artinya kan saya nggak bisa milih dong, saya anak siapa. Mas dia juga kan nggak milih kan? Anaknya Pak Hendro Priyono. Jadi ketua partai gantian muda Mbak duduknya di sini, saya di situ. Satu kata, cepat. Ganteng. Udah, GR lu. Tadi yang ini, kenapa seru? Seru. Kenapa seru? Ya rame. Apanya rame? Ya beritanya rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bos-bos yang ada di rumah? Hari ini kita kedatangan tamu yang sedang mencalonkan diri untuk menjadi Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Siti Nur Azizah. Apa kabar, Mbak? Baik, Mas. Baik, alhamdulillah baik. Aduh, terima kasih. Senang nih kita dikunjungin. Oh, yang lebih senang saya. Aduh. Sekelasnya Mas Dias loh ya. Aduh. Terima kasih Mbak. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, kita sekarang nih bolehlah buka masker. Oh, dibuka nih ya, biar kelihatan cantiknya ya. Nah, kita buka masker biar ngomongnya lebih enak, Mbak. Kalau nggak ntar saya nggak bisa denger ini apa ya Mbak Nunung nih ya. Anyway, panggilannya ini adalah Mbak Nunung, iya kan Mbak? Nama kecil tuh ya. Kenapa bisa panggilan Mbak Nunung? Nah itu nama kecil. Nama kecil tapi kan Iya. Siti Nur Azizah. Kok Iya. bisa jadi Nunung gitu? Mungkin nggak bisa R dulunya. Oh gitu ya. Siapa yang ngasih nama pertama kali itu Mbak Nunung itu? Apa sendiri? Oh ya nggak mungkin waktu kecil itu karena nggak bisa ngomong R kali ya. Oh gitu ya. Jadi kalau ada yang panggil Mbak Nunung tuh spesial berarti. Oh gitu ya. Karena itu nama kecil. Nama kecil. Oh iya. Tapi kalau sekarang ini panggilnya apa? Bu Siti atau Bu Aziza. Bu Azizah. Iya, Bu Oh Aziza. oke. Maaf saya taunya Mbak Nunung ya. Berarti itu spesial. Spesial. Oke, Mbak ini kan sekarang mau mencalonkan diri dari jadi wali kota Tangerang Selatan ya. Backgroundnya kan kalau dilihat dulu di Kemenak ya Mbak ya? Iya, saya Kemenak. di birokrat sebetulnya. Birokrat, dosen juga Ya, ya? mengajar juga. Di mana Mbak? Di sekolah tinggi. Sekolah tinggi agama Islam. Oh, Salahuddin itu ya? Iya, Salahuddin Oh. Al-Ayyubi. Terus pernah jadi pengurus apa? Persatuan dosen gitu? Ya, PDRI Persatuan Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Oh, itu ngapain Mbak situ? Ya, aja kumpul dosen-dosen se-Indonesia itu ya untuk semakin membangun silaturahmi dan juga informasi-informasi terbaru. Jadi anggotanya semua dosen Ya, dari yang swasta se-Indonesia. sama yang negeri. Iya. Oh gitu. Jadi apa Mbak Nunung waktu itu? Wakil ketua. Oh gitu ya. Waduh, udah tinggi banget udah wakil ketua. Kenapa nggak nyalonin jadi ketua sekalian sih? Baru itu juga baru. Oh gitu. Terus pernah aktif atau masih aktif nih di PMII? Di PMI ya sudah lama dulu Sudah masih lama. jadi mahasiswa. Oh iya, oke. Bego juga yang nanya. Zaman masih Gitu. unyu-unyu kan. Iya. Oke. Jadi di Kemenak terakhir apa? Kasubdit. Kasubdit Bina Faham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik. Waduh. Jadi udah lama di situ, kenapa mau masuk politik sih Mbak? Lah ya itu makanya kok bisa ya begitu. Nah. Saya juga enggak tahu ini. Ini perjalanan ini Mas Dias. Oh. Kayaknya terakhir kita ketemu dulu sama Mas Dias masih nggak ngomong-ngomongin politik Nah, ya. itu saya rada-rada heran juga kok Mbak tiba-tiba masuk politik. Iya. Itu dorongan dari siapa? Ya banyak sih sebetulnya dari elemen masyarakat juga ya. Terus teman-teman di LSM kan terakhir saya di penanganan konflik sosial keagamaan. Ini kan bersentuhan dengan teman-teman di LSM tuh. Terus kebetulan memang di Tangerang Selatan ini kan wali kotanya sudah selesai nih masa bakti. Terus sudah dua ini ya, dua periode. Mereka melihat kok proses demokrasi di Banten, khususnya di Tangsel kelihatan stagnan. Mereka ingin ada perubahan lah. Dan itu bisa saya rasakan itu bahwa di masyarakat itu ternyata Mas Dias
mereka ingin ada perubahan, tidak hanya ide-ide ya, tetapi juga figur pemimpin. Sehingga itu kan menjadi ruang ya buat siapapun saya kira, termasuk saat itu saya diajak teman-teman untuk ikut mewarnai deh. Kebetulan kan saya punya background birokrat. Mekanismenya aja kan yang politik kan Mas Dias. Tapi sebetulnya tata kelolanya kan sudah birokrasi. Jadi ayo deh kita kan punya pengalaman gitu. Nah akhirnya ya ikut deh proses itu kontestasi lewat konvensi-konvensi itu Mas Dias. Jadi siapa duluan nih yang dorong, atau suami Mas Rapsel atau Mbak sendiri atau Pak Ma'ruf Amin? Kalau Abah malah nggak ikutan. Oh gitu ya. Makanya Abah juga agak kaget loh. Ini kenapa jadi birokrat masuk ke politik? Ya terus saya sampaikan ya mekanismenya aja kan yang politik gitu kan. Saya ingin ini aja, ingin lebih dekat aja mengabdi ke masyarakat. Kalau selama ini kan 20 tahun saya ngabdinya kan di nasional. Gitu. Kayaknya ada apa ya? Panggilan. Iya, panggilan tersendiri lah dari gitu Raffi ya. Ahmad kali ya. Raffi Ahmad ini kemarin ya setelah kita ikut konvensi tuh. Tapi pada awal-awal itu memang saya merasa bahwa pemerintah daerah itu punya peran sangat strategis itu Mas Dias. Apalagi waktu saya nangani konflik sosial keagamaan itu ternyata peran pemerintah daerah sangat menentukan. Termasuk program-program nasional itu akan sangat efektif. Kalau kata Pak Jokowi kan delivered ya, setiap program-program itu kita harapkan delivered. Artinya dampaknya kan. Nah yang kita bisa ukur dampak sebetulnya adalah di tingkat level-level di daerah yang punya otonomi kan. Sehingga wah ini satu hal yang menarik menurut saya, hal baru lah dalam mengabdi. Jadi ketika tawaran teman-teman mendorong, terus kebetulan suami saya tuh dukung Mas Dias. Oh gitu ya. Namanya Mas Dias juga. Iya, Mas Rapsel Ali ya, tahu lah. Gitu. Ya udah deh. Kebetulan gayung bersambut kan. Akhirnya bismillah lah. Tapi tadi ngomong Raffi Ahmad, emang tadinya mau di Pinang jadi wakil atau gimana? Enggak kan, kita kenal baik kan sama Raffi pada saat Pilpres dulu itu kan ya. Terus memang dekat sama Mas Rapsel kan. Terus begitu dia tahu ya saya godain aja tuh Mas Dias, sekali-kali dia mau kan gitu. Oh gitu ya. Oh jadi belum ada diskusi bahwa dia gitu ya. Jadi saya tawari aja gitu. Bercanda-bercandaan aja nih. Jadi ditawarin udah ada penawaran dong dari Mbak atau belum? Iya atau saya aja. Bercanda-bercanda? Mau nggak gitu jadi wakil? Ternyata ya Raffi belum siap. Gitu gitu ya. Waduh. Masih asik dengan dunia entertain. Iya. Masih asik YouTube-an terus. Masih YouTube, ya. Dengan rasa entertainnya. Kayak saya kayaknya tuh dia. Jadi ini ada politisi yang artis kayak Mas Dias ini. Gitu ya. Nah terus kalau sekarang persiapannya gimana Mbak? Apa yang hiruk pikuknya gimana? Apa yang mau dilakukan nanti kalau mau jadi wali kota itu gimana sih ini? Ya karena saya backgroundnya birokrat, yang pertama saya siapin mental itu Mas Dias. Begitu ya. Ternyata memang agak seru juga ya masuk ke dunia politik. Memang banyak hal yang harus kita perhatikan gitu ya. Tidak hanya bicara soal bagaimana membangun, menyampaikan gagasan, tapi kan mengkomunikasikan gagasan itu kan juga hal yang melalui jaringan, melalui tim-tim itu ternyata ya nggak mudah. Jadi tentu ketika mau mengkomunikasikan gagasan kan tentu harus mengenal betul siapa yang akan kita komunikasikan ya, masyarakat itu kan sebagai pemilik vote ya, pemilik pilihan itu. Sehingga bagaimana bisa diakseptabilitas masyarakat ya, akhirnya ya harus lebih dekat, lebih bisa memahami harapan mereka. Ya ngampung setiap hari Mas Dias. Tapi gimana caranya Mbak? Kan sekarang lagi pandemi, lagi COVID, terus tadi harus mengkomunikasikan program. Tantangannya gimana? Ini kan misalnya pastinya nggak boleh ngumpul-ngumpul terlalu banyak. Apakah Mbak juga pakai program kampanye digital atau gimana? Sejauh apa itu efektifnya sih? Nah kalau kita lihat ini kan pertama kali ya ada pilkada di situasi pandemi ya. Jadi tantangan sendiri tuh Mas Dias untuk kita ya sebagai calon-calon pemimpin itu ya di situasi pandemi ya memang harus kreatif tuh. Jadi mengkolaborasi antara kampanye yang konvensional gitu ya. Ya tentu harus ada tatap muka. Memang kalau nggak tatap muka itu kayaknya
nggak terbangun ya chemistry-nya dengan masyarakat. Dan justru di situ kita bisa belanja masalah tuh Mas. Belanja masalah, kemudian kemudian kita merumuskan solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat, sekaligus mengkomunikasikan itu ke mereka. Emang masalahnya apa sih di Tangsel kalau menurut Mbak Nunung? Tangsel ini agak unik ya, karena beda sama kota-kota Banten lainnya tuh Mas Dias. Masyarakatnya kan masyarakat urban tuh, karena di penyangga ibu kota. Jadi cukup banyak keragaman. Apalagi di Tangsel itu gate community-nya tuh cukup banyak ya, seperti BSD Bintaro, kemudian Alam Sutra. Nah masalahnya di sini Alam Sutra geser-geser dikit Alam Susah itu Mas Dias. Oh gitu ya. Nah yang bisa kita lihat nih secara kasat mata lo ya, itu bahwa Tangsel itu nampak sekali kesenjangannya. Sehingga kampung-kampung yang kan dia ada 2 klaster tuh Mas. Yang di utara lebih maju ya, iya, di selatan yang selatan ya. Betul. Tertinggal gitu ya. Yang di utara tuh Serpong sama apa? Bintaro. Bintaro ya. Oke. Daerah sana itu. Tapi kalau sudah ke Ciputat, ke Pamulang gitu. Pamulang itu ada ketertinggalan, sehingga maju sih maju, tapi nggak merata tuh kemajuannya Mas Dias. Jadi gimana Mbak punya strategi apa untuk? Makanya tagline kita tuh tagline Permata, pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat Tangsel. Nah kita ingin di situasi pandemi seperti sekarang, hasil kita ngampung tuh Mas Dias, kita rumuskan dalam program. Jadi ada 7 program yang itu sebetulnya perwujudan dari tagline kita Permata itu, pemerataan kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat Tangsel. Saat ini kan yang dibutuhkan, itu nama ini tagline Permata. Iya, Permata. Tapi singkatannya itu ya. Kayak saya kan Mas Dias, kayak Permata begitu kan. Ya, kita harapan sih Tangsel jadi Permata, tidak hanya Banten tapi Indonesia. Ya, mudah-mudahan sih Tangsel bisa ke depan tidak hanya maju tapi bisa jadi kota yang berkelas dunia lah. Jadi gitu ada ya. 7 strategi tadi. Ada 7 program tuh yang di situasi pandemi seperti sekarang kan hadirnya pemerintah itu menjadi sangat penting. Itu sebuah keniscayaan lah. Bagaimana pemerintah bisa menghadirkan pemerataan itu di tengah-tengah masyarakat, terutama di strata ekonomi yang di bawah itu, yang lemah. Nah, maka program kita itu kita kasih program namanya Setuju Ibu. Setuju Ibu. Setuju Ibu. Semangat 7 inisiatif program bantuan utama. Jadi ada Permata, ada Setuju Ibu. Setuju Ibu. TBS Mbak, terlalu banyak singkatan. Karena nggak ada ibu-ibu lain kecuali saya. Oh gitu ya. Yang lain bapak-bapak gitu. Okay. Jadi semangat 7 bantuan utama. Jadi Setuju Ibu. Jadi program ini sebagai program afirmatif tuh Mas, program keberpihakan kita kepada masyarakat. Maka basisnya RT RW. Jadi contoh kecil aja sederhana, itu program mungkin nggak pernah kebayang sebelumnya. 1 RW 1 ambulan. Tuh kan sederhana tapi jadi wah itu. Ya ketika masyarakat memang merasa membutuhkan itu. Kenapa Mbak Nunung kepikiran bahwa ini perlu ada 1 RW 1 ambulans? Tadinya nggak ada karena memang orang banyak yang sakit di situ, kesulitan untuk cari ambulans. Betul, kan banyak masyarakat kelas bawah yang kemudian tidak mendapatkan akses layanan kesehatan itu dengan cepat. Jadi kalau ada orang sakit dia bingung mau minta ke puskesmas. Kok wali kota yang sebelumnya nggak mikirin itu? Lah, ini kan menjadi wah betul. Yang nggak ada gitu, nggak gitu terpikir ya? Barang kecil tapi sangat diperlukan oleh masyarakat itu ya. Harus ke puskesmas bayar kan gitu. Bisa dibayangkan situasi masyarakat ekonominya lemah kan Mas Dias. Tapi itu nanti kalau udah ada ambulans berarti harus ada puskesmas sama rumah sakitnya dong ya. Ya, paling kekurangan tidak di sana enggak? Ya nanti ke depan begitu. Tetap kita akan lakukan program-program. Tetapi yang saat ini yang sebagai komitmen kita ya, komitmen keberpihakan pemerintah di sana. Ketika situasi pandemi yang kita perlukan kan sekarang pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Ya kan? Maka programnya 1 ambulan, 1 RW 1 ambulan. Lalu ada bantuan atau subsidi untuk 100.000 rumah yang terdampak pandemi COVID. Nah, kemudian kita juga menumbuhkan wirausaha baru. Target kita 10.000 tuh Mas. Kan
banyak yang di PHK. Kemudian di Tangsel itu kan berapa banyak yang di PHK Mbak di Tangsel? cukup banyak. Secara hitung-hitungan kita belum punya angka pasti. Ribuan ya. ada atau puluhan ribu? Itu kan pengangguran yang sudah ada aja sebelumnya sudah berapa persen itu? 4%-an. Ditambah lagi situasi pandemi pasti makin melemah kan kondisi masyarakat. Nah, kita dorong tuh lewat program-program afirmatif itu. Jadi kemudian juga kepada insentif untuk guru-guru. Nah, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, guru-guru swasta yang secara ekonomi lemah. Insentifnya apa? Insentifnya setiap bulan, ya, setiap gitu. bulan. Berapa? 600.000. 600.000. Iya, mungkin kelihatannya enggak seberapa, tapi sangat berharga buat mereka. Apalagi di situasi pandemi ya. Maka ini yang kita tawarkan kepada masyarakat sebagai bukti keberpihakan kita. Kemudian kita memberikan insentif untuk RT RW yang menjadi garda terdepan. Ada lagi yang menarik, kita memberikan insentif untuk RT RW-nya itu karena apa? Karena mereka jadi garda terdepan. Iya dong, garda terdepan melayani masyarakat ya selama ini. Yang ini bisa dirasa langsung oleh masyarakat kan. Nah, maka tagline Permata itu kita wujudkan lewat 7 program ini. Program Setuju Ibu itu. Nah, terus ada juga yang menarik nih Mas. Dana pemberdayaan lingkungan. Sebetulnya kita ingin mendorong inovasi dan kreativitas serta partisipasi masyarakat di situ. Basisnya RW. Misalnya dalam mengelola sampah. Kita ada program Jelita namanya Mas. Waduh, singkatan lagi nih. Jadi Setuju Ibu, Permata, Jelita. Ada Jelita, jemput limbah rumah tangga. Jemput limbah rumah tangga. Jadi bagaimana menangani sampah itu bukan cuma di hilir, tapi di hulu. Membangun budaya mengelola sampah dari rumah. Soalnya yang produksi sampah tuh biasanya ibu-ibu tuh Mas. Dari rumah tangga. Kita sudah ada produk pupuk cair organiknya, namanya produk Jelita juga. Nah, jadi Jelita itu untuk ini mungkin ya mengelompokkan sampah-sampah di rumah tangga ya gitu. Langsung jadi, dikelola ngapain Mbak Nunung? Apakah memberikan edukasi bahwa ini kalau plastik di sini, kalau sampah basah di sini, atau gimana cara kerjanya ada. itu? Jadi kan selama ini yang ngelola sampah hanya sampah-sampah kering kan Mas, yang nilainya ekonomis. Tapi kalau sampah basah jarang yang mau dan belum dikelola dengan baik. Nah, itu kita dorong budaya mengelola sampah-sampah basah tadi supaya kemudian menjadi bermanfaat dan mengurangi dampak sampahnya. Jadi harapan kita itu dengan adanya dana pemberdayaan lingkungan itu, baik mengelola sampah, mendorong UMKM, kemudian menumbuhkan inovasi-inovasi, misalnya ada Karang Taruna, ada apa, menumbuhkan kreativitas masyarakat, sehingga tentu akan meningkatkan kualitas lingkungan di tingkat yang kecil itu. Nah, kalau yang kecil-kecil semua begitu kan jadi bagus besarnya. Itu menjadi satu kota yang secara alamiah menjadi baik karena masyarakatnya ikut berpartisipasi. Mimpi kita nanti kalau ini program jalan dan Allah kasih kita kemenangan ya. Nah, insya Allah. Jadi doain nih Mas ya. Tapi semangat kita karena sepertinya masyarakat di Tangsel juga sudah ingin ada perubahan itu. Perubahan tidak hanya ide-ide tapi juga perubahan figur pemimpin. Itu memang kalau kelamaan kan kurang baik tuh Mas tuh. Apa-apa yang kelamaan kurang baik. Perlu suasana baru lah. Perlu sesuatu yang baru gitu ya. Supaya lebih tumbuh inovasinya. Tapi katanya saya dengar juga ini masalah perubahan Mbak Nunung nih punya visi sampai 2025 Tangsel sebagai vibrant organic city gitu. Iya. Itu benar ya? Kalau kita saya nggak ingin salah baca loh itu. Tangsel ini kita harapkan bukan saja menjadi kota yang maju, tapi berkelas dunia. Nah, indikatornya itu kan kalau kota itu tumbuh secara organik ya, kemudian punya keunikan dan punya ketahanan. Itu yang kita harapkan. Jadi kotanya kota yang inklusif lah, demokratis. Itu yang mau kita tumbuhkan, menumbuhkan entrepreneurship. Itu 2025 kita harapkan sudah bisa terwujud tuh Tangsel sebagai kota yang tidak hanya maju tapi berkelas dunia. Punya blueprint ya sudah. Iya, kita ingin juga ada transportasi publik yang nyaman ya, yang memang itu bisa jadi pergerakan penduduk. Sekarang saya lihat tata kelola transportasi juga belum baik. Infrastrukturnya juga belum baik. Tapi ngomongin tadi infrastruktur, ngomongin vibrant city, beberapa bulan yang lalu kan pernah ada ini ya peresmian Apple Academy di Tangsel. Di BINUS ya. Iya, karena memang dia punya potensi tuh sebagai Silicon Valley digital.
Dan ini tempat ketiga ya yang saya baca tuh Brasil, India, dan di Indonesianya di Tangsel gitu betul, ya, Apple Academy. Betul. Apa Mbak gimana punya mungkin rencana-rencana lain untuk membawa tech giant ini atau perusahaan-perusahaan telekomunikasi atau IT yang besar-besar ke Tangsel? Betul. Nah, karena kan semangat kita kan menjadi kota yang berkelas dunia. Selain dia punya ketahanan kan, punya ketahanan dan kekuatan yang di mana Tangsel itu kan punya potensi besar tuh sebagai Silicon Valley Digital. Kita ingin membangun 2 kawasan tuh ke depan. Selain kawasan ekonomi rakyat yang tadi tumbuh UMKM yang pembangunannya kita harapkan tuh bukan hanya tema-tema aja, tetapi bagaimana pembangunan itu berbasis ruang, Mas. Berbasis ruang dan tematik. Nah, itu yang mau kita bangun. Jadi ada kawasan ekonomi rakyat. Jadi klaster-klaster yang dia punya satu produk yang bisa menjadi daya ungkit, yang sehingga bisa membangun ekosistem ekonomi yang dari ujung ke ujung, gitu. Sehingga kalau sekarang kan lebih dikenal OVOP gitu ya. Nah, kita ingin membangun tuh kawasan ekonomi rakyat, dan yang paling penting karena kita lihat potensi Silicon Valley Digital, kita mau bikin tuh Mas kawasan ekonomi digital. Nah, karena ada potensi itu. Di daerah mana tadi Mbak untuk itu ya? Di kawasan ekonomi digitalnya itu di bagian utaranya lagi? Di dekat di situ kan yang sudah maju memang utara kan, seperti Bintaro, di wilayah Alam Sutra, kemudian BSD. Itu punya potensi Mas. Harapannya itu nanti bisa kita kembangkan tidak hanya infrastrukturnya tapi sumber daya manusianya juga. Itu harus termasuk pendidikannya harus berorientasi pada pembangunan ekonomi digital ke depan. Gimana caranya Mbak untuk bawa misalnya untuk supaya kampus-kampus lain masuk ke Tangsel? Kan dari sekarang ini sudah ada BINUS, saya nggak tahu ada berapa. Ada multimedia ada. Ada ya. Kalau yang dari misalnya universitas-universitas luar mungkin atau yang berafiliasi sama universitas luar untuk meningkatkan pendidikan di sana? Banyak kok. Gitu ya. Di Tangsel itu lengkap. Ya, mulai dari yang sekolahnya di kampung sampai yang kelas internasional ada. Banyak. Ada multimedia, kemudian ada Sinarmas itu. Oh, ada juga situ ya? Iya, Sinarmas, kemudian global, terus banyak itu. Oke. Mbak, sekarang kan kita tahu nih semua dunia lagi ini kan sama COVID, ya. Tangsel banyak yang kena. Iya, banyak. Banyak ya. Banyak kalau juga. Saya baca ada Kadis Kota Tangsel baru meninggal karena COVID ya. Kadis pariwisata. Kadis pariwisata ya. Gimana strategi Mbak Nunung ini untuk membawa Tangsel keluar dari pandemi COVID? Ya itu tadi, tentu membangun budaya ya, budaya masyarakat yang budaya hidup sehat itu kita penting sekali. Sekaligus mengingatkan mereka untuk mengikuti, nggak boleh bosan-bosan mengedukasi mereka soal protokol kesehatan. Ya soal. Tapi kan susah kalau kampanye tuh. Iya betul. Tapi budaya sehat kita dorong juga masyarakat untuk meningkatkan imun tubuh. Makanya kita ada branding namanya Kelor tuh. Waduh, apa singkatan lagi apa nih? Enggak ini Kelor. Kelor nggak ada singkatannya. Jadi Kelor ini tanaman rakyat Mas. Di Tangsel itu waktu saya keliling-keliling. Setahun tuh saya keliling tuh, saya lihat apa sih sebetulnya keunikan dari Tangsel. Selama ini kita nggak kenali tuh Tangsel tuh apa gitu ya. Kalau ke Bogor kan ketahuan Mas itu Tales, kota hujan gitu. Ke Bandung kita tahu deh kota bunga gitu kan. Kalau udah ke Tangsel saya tuh bingung Mas, kecuali BSD, Bintaro ya kan. Lain-lain nggak kelihatan. Keunikannya ini apa gitu. Nah, ini kita keliling-keliling gitu ya dengan satu teman saya dari UI itu. Ketemulah 2 tuh Mas, Kelor sama bambu. Akhirnya Kelor ini kita branding. Harapannya ini nanti kita anggap sebagai daya ungkit branding yang bisa kita kedepankan sebagai daya ungkit produknya Tangsel. Jadi Kelor itu ternyata manfaatnya banyak untuk meningkatkan imun tubuh. Sudah dia tanaman rakyat, mudah didapat gitu. Jadi kita dorong gerakan tanam dan makan Kelor. Untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, makannya imun gimana tubuh. Mbak? Itu di sayur bisa. Di sayur. Bahkan ini kemudian bisa didiversifikasi menjadi camilan. Jadi banyak tuh puding Kelor, sagon Kelor, menjadi unik Mas. Yeah. Terus kita diversifikasi lagi.
Ini jilbab kelor nih Mas. Oh gitu. Ada motif kelor ya kan. Oh iya. Ini bijinya, ini bunga, ini daunnya. Oh iya. Kemudian batik. Kita dorong juga dengan motif kelor. Ternyata itu kelor filosofinya betul-betul masyarakat Tangsel. Oh gitu ya. Kelor tuh kan daunnya kecil. Emang Tangsel tuh sedaun kelor Mas. Oh gitu. Tapi kan 1,2 juta ya. Iya, 1,7 malah. 1,7 ya. Gak kecil-kecil banget dong berarti iya, ya. dengan keragamannya. Berarti kan kalau mau lihat Indonesia ya cukup Tangsel aja. Oh iya. Jadi Tangsel itu sedaun kelor. Sedaun kelor gitu ya. Tapi kan ngomongin keragaman, Mbak kan waktu di Kemenak terakhir apa tadi? Kasubdit? Penanganan konflik. Penanganan konflik. Kayak pernah diundang juga ya waktu jadi Kasubdit ke mana? Ke Malaysia ya, ke Selangor waktu ada IMTGT ya. Oh, IMTGT itu waktu produk halal. Produk halal. Di awal pada saat kita mengusung rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dulu. Sebelum terbit ya Undang-Undang Nomor 33 itu tentang jaminan produk halal. Itu dulu kita inisiasi dari RPP kemudian jadi RUU. 2 kali baliknya saya mengawal itu. Oh gitu ya. Mulai dari naskah akademik sampai dia jadi rancangan undang-undang sampai kemudian dibahas di DPR itu 2 dulu itu Malaysia belum punya. Oh gitu ya. Pada saat IMTGT bersama Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pertanian dan Badan Akreditasi Nasional. Oh itu tapi BSN, sebelum Badan Kasubdit Standarisasi ya? Nasional. Oh sebelum Kasubdit Mbak ya? Atau udah sebelum Kasubdit. Oh iya. Jadi pada saat saya diminta jadi Kasih itu untuk ngawal undang-undang. Sebelum Kasubdit Mbak ya? Atau udah sebelum Kasubdit. Oh iya. Jadi pada saat saya diminta jadi Kasih itu untuk ngawal undang-undang. Oh iya. Jadi ya sudah, kebetulan kan tesis dan disertasi saya terakhir juga soal halal. Gitu. Jadi waktu itu kita siapkan naskah akademiknya, kemudian menjadi rancangan undang-undang jaminan produk halal itu. Oh. Ya sampai kemudian sampai tahun 2009 Mas. Setelah itu saya ditugaskan di subdirektorat lain. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya halal, nah ngomongin halal dan ngomongin sekarang yang baru rame Omnibus Law, gitu kan? Katakan Omnibus Law juga mempermudah sertifikasi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Di bagaimana, Mbak? Di cara seperti apa bisa memudahkannya itu, menurut Mbak? Ya tentu mekanisme sertifikasinya jangan berbelit gitu ya. Dulu waktu kita mengusulkan tuh agar proses sertifikasi dan labelisasi halal itu one rope service, itu satu pintu, sehingga menjadi satu badan yang mandiri. Waktu itu kita dorongnya supaya lebih lincah gitu ya, untuk pelayanan juga lebih profesional. Harapan kita dulu begitu, tapi ternyata kemudian masuk sebagai bagian dari Kementerian Agama. Tuh. Ya harapan sih nanti bisa seperti itu ya, bisa one rope service itu. Sehingga jadi yang di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang menurut Mbak udah sesuai sama yang waktu itu dipresentasikan, yang dipropos atau beda? Saya kira itu masih perlu pembahasan itu Mas, lebih gitu dalam. Jadi memang di Omnibus Law yang begitu banyak ya, karena kan menyatukan sekian banyak regulasi, itu masih perlu waktu menurut saya untuk kemudian membahas lebih banyak waktu untuk menangkap aspirasi dari masyarakat, apalagi di situasi pandemi Mas. Gitu ya. Kayaknya konsentrasinya pecah gitu ya. Memang bagusnya nanti ya setelah sambil kemudian diperdalam gitu ya, sehingga setelah Mbak Nunung jadi wali kota. Oh, iya. amin jadi doanya Mas. Pastian. Saya melihat memang perlu kehati-hatian ya, karena cukup banyak ya yang diatur di dalam Omnibus Law itu, sehingga stakeholdernya kan menjadi sangat banyak ya, sehingga memang perlu lebih mengedepankan lah kepentingan masyarakat dan para pekerja itu juga harus diperhatikan. Jadi waktu itu Kasih ya Mbak, jabatan waktu sana. halal itu Kasih saya. Terus habis itu 2009 berarti 2010 jadi ya, Kasubdit. 2009 saya pindah ke subdirektorat lain. Waktu itu menangani keluarga Sakinah. Habis itu baru pindah lagi ke Kemasjidan. Nah, gitu. Waktu di Kemasjidan kemudian saya mengusung beberapa sistem. Waktu itu sistem informasi masjid. Saya membuat blueprint untuk itu, kemudian saya buat satu sistem
Apa itu, Jadi Mbak? sistem informasi masjid itu bicara soal database masjid, ya. Kemudian juga mengidentifikasi masjid sesuai dengan tipologinya. Jadi kita menciptakan ID nasional masjid itu. Yang dulu belum ada. Belum ada. Data itu belum ada. Belum ada. Jadi yang suka diomongin kayak 800.000 masjid, itu musola tidak data one masjid belum. Oh gitu ya. Masih pakai ilmu langit. Oh, jadi data yang benar berapa, Mbak, itu jumlah masjid? Waktu saya terakhir itu sekitaran lah mungkin. 791.000. Plus musola, termasuk musola. Termasuk musola. Oh, gitu. 791.990 sekian. Oh, berarti tebakan saya benar ya 800-an ribu ya, itu ya. 800-an ribu. Ya. Walaupun sempat ya DMI bilang 1 juta, tapi memang dan itu makanya by system supaya memang akurat kan datanya. Termasuk titik koordinatnya waktu itu kita juga buat, termasuk sistem manajemen masjidnya. Jadi kita siapkan tuh waktu itu. Nah, setelah itu saya ditugaskan ke penanganan konflik. Oh, gitu. Ya, itu di Dirjen Bimas Islam juga. Oh, ya. Terakhir saya menyiapkan namanya sistem identifikasi dan deteksi dini konflik paham keagamaan. Ada beberapa indikator tuh. Ngomongin konflik, menurut Mbak Nunung gimana nih konflik yang ada di Perancis nih? Dengan ada orang dipenggal sekarang banyak negara yang mau memboikot produk Perancis. Wah. Ya, sekarang ini masyarakat dunia itu semakin shock culture ya. Sering terkejut, ini mungkin suasana dinamika kehidupan sekarang membuat orang mudah sekali depresi itu. Oh gitu ya. Sehingga nggak lagi bisa menggunakan akal sehat dan juga hati yang lebih tenang gitu ya menghadapi apa-apa itu. Sehingga ya akhirnya menjadi ada penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami ya persoalan-persoalan keagamaan ini. Maka menurut saya yang paling penting itu membangun relasi sosial keagamaan. Kalau relasi agama itu kan kita dengan Allah aja. Tapi kalau relasi sosial keagamaan itu kan bagaimana kehidupan dari keragaman itu bisa bersama-sama dengan nilai-nilai agama yang universal. Itu yang menurut saya harus dikedepankan. Seperti itu kan karena tidak ada nilai-nilai agama yang universal, misalnya penghormatan. Ya kan? Nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan udah nggak ada lagi tuh. Orang udah nggak peduli mau menggal kepala orang sukanya ya gampang gitu. Nggak ada toleransi apapun ya. Iya, maka menurut saya yang perlu dikedepankan sekarang itu dalam keragaman yang ada di Indonesia maupun di dunia itu bagaimana membangun relasi sosial keagamaan yang baik. Nah, ngomongin relasi sosial keagamaan, nilai indeks toleransi Tangerang Selatan kan gimana? Nggak bagus-bagus amat kan? Kan bukan salah satu kabupaten atau kota yang indeks toleransinya tinggi. Karena keragaman tadi. Makanya saya bilang Tangsel itu sedaun keler. Jadi banyak keragamannya. Strateginya Mbak Nunung untuk meningkatkan indeks toleransi di Tangerang Selatan gimana nanti kalau jadi wali kota? Ya, tentu tadi membangun kota yang demokratis, yang inklusif. Ya tadi dengan memperkuat nilai-nilai relasi sosial keagamaan. Didasarkan pada nilai-nilai agama yang universal. Jadi kalau yang Islam yang kuatlah sekalian gitu ya. Nah, tentu memperkuat nilai-nilai keagamaannya. Begitu juga agama yang lain, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Dan yang paling penting mempertemukan mereka kan ada benang merahnya ya. Ada kalimatus sawahnya itu kan Pancasila. Nah, bagaimana nilai-nilai agama yang universal itu tumbuh melalui nilai-nilai Pancasila itu. Jadi itu harus diinternalisasi di lingkungan keluarga. Makanya itu perlu membangun kota Tangerang Selatan yang demokratis, yang memberikan ruang setiap masyarakat itu untuk mengembangkan potensi dan keyakinannya dalam beragama. Itu dimulai dari keluarga. Betul. Ya. Nah, sekarang kalau ngomongin pilkada situ lagi,
seyakin apa sih Mbak akan menang? Kalau yakin sebagai seorang muslim ya, soalnya di ayatnya ada tuh gitu, namanya, aduh. ada surat Al-Fat itu, Oh, gitu namanya ya? surat kemenangan. Wah. Kan sudah Allah janjikan tuh, inna fatahna laka fatham mubina katanya. Telah datang kemenangan yang nyata bagimu. Lah kita kan bisa menang artinya. Allah sudah janjikan. Nah, yang paling menarik di ayat ketiganya, wayang surakallahu nasron aziza. Udah ada nama saya. Gitu ya. Kalau nasron aziza itu dengan pertolongan Allah yang banyak. Artinya kan bareng-bareng. Nah, ini menjadi gerakan rakyat nih Mas. Dan itu terasa sekali di Tangsel. Masyarakat di Tangsel itu sudah kepingin ada perubahan. Nah, ini menurut saya inilah nasron aziza. Mantap. Jadi kalau yang sekarang wakil wali kota mau jadi wali kota itu bukan perubahan untuk Mbak Nunung. Ya, narasi perubahan itu kan bisa dirasa oleh masyarakat kan gitu. Oh gitu ya. Tinggal dilihat saja apakah figurnya membawa narasi perubahan kayak gitu. Oh gitu ya. Emang dari angka sudah naik kah Mbak Nunung? Ya, gimana? Kalau kita lihat ya dari saya mulai turun di Kota Tangerang Selatan itu trennya naik terus, alhamdulillah. Oh gitu ya. Artinya ada akseptabilitas dari masyarakat yang memang kita niatkan niat tulus nih kan. Niat karena tidak hanya ingin berkuasa. Kalau berkuasa kan banyak Mas. Kita pengen jadi pemimpin kan gitu. Pemimpin katanya abah saya nih Mas. Pemimpin tuh yang tasarruful imam ar-ra'iyan manutun bil maslahah gitu katanya. Yang mau melayani, yang mau mengayomi. Makanya setiap hari saya ngampung tuh Mas. Saya ingin melayani masyarakat dengan cara mendengarkan keluh kesahnya, nyanyiannya yang paling penting tuh kan. Iya. Tapi ini kan dari kontestannya ada 3. Yang satu dari keluarga Pak Prabowo, yang satu lagi keluarga Ibu Atut ya, yang satu dari keluarga Pak Ma'ruf Amin. Nggak takut dibilang politik dinasti Mbak? Ini kata pengamat ya, para pengamat menyampaikan yang namanya kan ada politik dinasti, ada dinasti politik, nah gitu kan. Kalau dinasti politik kan di Kennedy juga gitu kok. Artinya kan saya nggak bisa milih dong, saya anak siapa. Mas dia juga kan nggak milih kan, anaknya Pak Hendro Priyono. Tapi boleh jadi ketua partai kan. Gitu. Jadi ketua partai gantian muda. Gantian duduknya di sini, saya di situ. Nah, artinya kan dinasti politik itu kan satu yang alamiah. Ya, ketika dia punya rekam jejak yang baik, kemudian punya kemampuan yang memadai, ya, kemampuan melayani, pengalaman untuk melayani publik juga ada gitu ya. Secara pendidikan cukup, mentalnya juga sudah siap gitu kan. Sebagai pejabat publik gitu kan. Nah, tentu itu kan harus diapresiasi dong. Gitu. Artinya dia diberi ruang kan, konstitusi juga memberikan ruang itu kan, bahwa setiap anak bangsa boleh memberikan kontribusi ya kan untuk ikut di dalam pembangunan dengan media mengabdi apapun ya. Jadi termasuk saya loh Mas. Apalagi kan sekarang diberi ruang itu otonomi asimetris. Jadi ASN seperti saya saat itu boleh. Gitu ya, sepanjang tadi. Jadi ada politik dinasti yang nggak boleh nih, kalau politik dinastinya sampai menghambat orang lain. Kalau kata pengamat itu jadi predatori. Jangan jadi predatori yang membunuh kesempatan orang lain ya, dengan cara-cara yang tidak sehat kan gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan itu, jangan sampai kemudian politik dinastinya itu bersifat predatorik gitu loh. Jadi kalau saya kan nggak punya kemampuan predatorik Mas. Yang penting adil, fairness gitu ya Mbak ya. Jadi yang paling penting tidak predatorik menurut saya ya, karena itu memberi ruang loh ya tumbuhnya korupsi. Itu kan bibit-bibit. Coba contoh kayak Tangsel gitu kan, Tangsel ini kan politik lokal. Nah, kalau politik lokalnya ini bersifat predatorik, lah kan dia bisa memanfaatkan jaringan birokrasi yang ada kan gitu Mas. Nah,
lalu kemudian melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, itu kan bibit-bibit korupsi tuh. Menurut saya politik dinasti yang begitu ya nggak boleh. Selain itu boleh. Oh iya. Tapi ngomongin boleh atau nggak boleh, saya mau nanya pertanyaan sama Mbak nih. Nggak ada hubungannya, tapi saya ingin nanya aja nih. Satu kuis. Saya nunjukin foto, tapi Mbak Nunung nanti ngomong satu kata aja. Waduh. Untuk ini tuh? Harus yang cepat. Bener-bener harus yang cepat. Iya, apa tuh ya? Kalau lama kalah. Ya, satu kata loh, nggak lebih. Tuh? 1, 2, 3, satu kata. Oh. Udah kalah itu. Ahok. Jangan nama, nggak boleh. Jadi harus nyebut yang lain gitu. Iya dong. Oke, yang lain. Oke. Bukan nama ya. Nyebut apa yang ada di otak Mbak Nunung. Satu kata, cepat. Ganteng. Udah, GR lu. Ada. Tunggu deh, yang susahan deh. Satu kata harus cepat. 1 detik. Ya. Apa ya? Seru. Itu udah salah tuh, apa ya, itu udah 2, seru 3. Seru. Aduh. Seru pokoknya. Itu gak seru. Ceritanya seru soalnya. Tunggu. Satu kata. Menak. Mantan. Aduh. Coba sekarang pilih yang kanan apa yang kiri, yang sini apa yang sini. Yang mana? Sini. Saya tengah deh. Aduh. Kan ada yang tengah tuh, lurus. Tunggu dulu. Kalau gitu, tadi yang ini, kenapa seru? Seru. Kenapa seru? Ya rame. Apanya rame? Ya beritanya rame. Seru ya seru. Rame ya rame beritanya. Iya. Beritanya seru lah. Ya, kalau ini kenapa pilih yang tengah tadi? Ya lurus itu. Karena kita mau perubahan lurus sih. Oh gitu. Emang kenapa kalau yang ini? Ya. Nah, lo kan ganteng juga tuh. Iya. Lama lah. Gitu. Lama. Kalau yang ini kenapa, Mbak? Ya lama juga. Aduh, gak seru. Kelamaan, Mas. Oh gitu ya. Ya udah, Mbak. Kan jadi perlu ada perubahan yang baru, perubahan. Oke. Ya sudah, terima kasih Mbak Nunung atas kehadirannya di sini. Ini mau ngerjain Mbak Nunung nggak kedapetan ini. Kita udah yang kelihatan kalah. gesturnya. Soalnya Mas Dias ini suka usil. Malah diwawancara balik tadi Mbak Nunung untuk keran kursi. Ya udah, terima kasih banyak Mbak Nunung, dan semoga berhasil dengan semua yang dicita-citakan. Ini obat kangen saya. Udah lama nggak ketemu Mas Dias. Aduh, makasih. Mungkin sebelum kita tutup ada kata-kata terakhir dari Mbak Nunung untuk para pemirsa. Ya, apa ya? Pokoknya bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih maju. Tentu harus ada perubahan. Indonesia maju kalau ada perubahan. Perubahan dari Tangsel. Iya, mulai dari Tangsel. Bisa aja Mbak. Oke, bos-bos semua yang ada di rumah, itulah tadi perbincangan kita dengan Mbak Siti Nur Azizah atau yang kerap dipanggil Mbak Nunung, putri dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salam hormat untuk Bapak, untuk Abah. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.